Apakah Bu Cempaka sudah hadir? Sudah ya? Sudah masuk katanya. Oke, sebentar saya beri akses untuk merekam dulu. Oke, kita mulai ya. Mohon maaf, ini saya pakai 2 akun di laptop dan di handphone. Jadi mohon maaf ya kalau saya melihatnya ke kanan dan ke kiri ya. Baik. Kita mulai saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Ananda partisipan di acara Virtual Coordinator Training yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan tema Media Pembelajaran Daring yang Efektif. Sebelum kita mulai, marilah kita awali bersama dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suciana Dewi. Saya biasa dipanggil Suci. Saya dari SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini saya yang akan menjadi host pada kegiatan Virtual Coordinator Training pada kali ini. Pada siang hari ini, kita akan menyimak materi yang luar biasa yang disampaikan oleh pemateri yang luar biasa pula, yang didampingi oleh moderator yang luar biasa pula, yaitu materi dengan tema Media Pembelajaran Daring yang Efektif. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan aturan webinar kita pada kali ini. Untuk Bapak, Ibu, dan Ananda partisipan, silakan ketika pemateri menyampaikan materinya, silakan Bapak, Ibu, dan Ananda untuk memute mikrofonnya, agar acara kita dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian, langsung saja ya, kita mulai acara kita pada kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan moderator kita, ya, moderator kita yang akan memimpin diskusi webinar kali ini bernama Cempaka Mayang Nastiti. Saya akan share screen dulu CV-nya. Oke, mungkin sedikit ada kendala ya. Ibu Cempaka ini merupakan salah satu pengajar di Semakbu atau SMA Kimia, Analis Kimia Bogor ya Bu ya, Ibu Cempaka. Mungkin nanti bisa dilihat dari CV-nya, kita sambil lanjutkan. Kemudian presenter kita pada kali ini bernama Bapak Riswandi. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, karena ini CV-nya Bu Cempaka ada kendala di saya. Langsung saja saya alihkan ke moderator kepada Ibu Cempaka, dipersilakan. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suci. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, cuma agak putus-putus sedikit. Oke, sebentar. Baik, apakah suara saya jadi lebih jelas? Sudah jelas Bu, sudah. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci yang telah menyediakan. Silakan saya untuk mulai memimpin acara hari ini. Baik, acara hari ini adalah memiliki tema media pembelajaran jarak
jauh atau daring yang efektif. Materi yang akan disampaikan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Riswandi. Akan saya bacakan sekilas saja CV dari Bapak Riswandi. Bapak Riswandi ini memiliki banyak pengalaman di organisasi yang berbeda-beda. Jadi rupanya Bapak Riswandi ini memiliki interest yang sangat beragam di Rohis, di BEM PPKN, di Departemen Olahraga dan Seni, dan sebagainya. Kemudian pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Riswandi itu salah satunya adalah duta dari Fakultas Ilmu Sains UNJ 2017, kemudian partisipan Asian Youth Cultural Exposure di Thailand 2017, kemudian Wonderful Performance Asian Workshop Community Outreach Programme Thailand 2017, kemudian Delegated International Youth Forum Jakarta 2017, MC CNN Indonesia Meetup 2017, dan Grand Finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Bapak Riswandi ini juga pernah menjadi moderator seminar jurnalistik di TV One dan Net TV. Saat ini Bapak Riswandi mengajar di SMA 1 Cibinong dan pernah meraih predikat guru non-ASN terrajin. Luar biasa sekali ya Pak Riswandi ini. Nah, sekarang berkaitan dengan media pembelajaran daring yang efektif, tentunya Pak Riswandi ini memiliki pengalaman ya sebagai guru, apalagi mengingat tadi achievement-nya juga. Sekarang bisa kita mulai saja mungkin ya kepada Bapak Riswandi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Cempaka yang telah memperkenalkan saya dan menyampaikan terkait CV saya. Bu Suci, mohon maaf Bu Suci, halo, masih ada? Oke, masih ada Pak Riswandi, langsung dilanjut saja. Saya bisa share ya? Iya, bisa. Kelihatan? Belum muncul, Pak. Ada? Bapak Ibu ada? Masih proses. Saya udah share di sini sih udah muncul. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah muncul belum materi saya, Bu Suci? Sudah muncul, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit sharing terkait dengan apa yang sudah saya pernah pelajari tentang media pembelajaran daring yang efektif. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, di mana kita harus berjuang bersama-sama untuk tetap bertahan hidup, mempertahankan apa yang biasa kita lakukan. Terkait dengan pendidikan, kita harus berjuang untuk tetap memberikan materi kepada siswa-siswi kita yang biasanya kita lakukan di kelas, tapi harus kita lakukan secara jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Nah, tunggu sebentar. Baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi terkait media pembelajaran daring yang efektif, kita harus samakan persepsi kita terlebih dahulu tentang pengertian online learning, ya, bahwa yang kita pahami bersama banyak istilah-istilah yang bermunculan ketika kita mengikuti online learning. Ada yang disebut dengan open learning, ada distance learning. Kalau kita berbicara tentang distance learning, bukan berarti tidak semua distance learning itu adalah open learning. Karena open learning itu adalah pendidikan terbuka di mana setiap orang bebas mengikuti pendidikan itu, tidak terbatas dengan usia dan waktu. Sementara terkait dengan distance learning atau pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajar itu terpisah dengan pengajarnya secara jarak jauh, ya. Ya, kemudian muncullah istilah e-learning, di mana ketika PJJ ini berjalan, kita harus menggunakan perangkat elektronik, ya, electronic learning. Nah, dari kemudian adanya electronic learning, maka dibutuhkan jaringan untuk bisa tersambung secara online.
Maka muncullah istilah online learning. Kemudian setelah ada online learning, maka digunakanlah perangkat. Nah, perangkat yang digunakan di sini adalah mobile learning. Namun, tidak semua mobile learning itu adalah online learning dan tidak semua online learning itu adalah distance learning. Karena distance learning itu bisa kita gunakan secara online ataupun secara daring ataupun secara luring dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, jadi dari persepsi yang sama tadi kita menemukan kalimat bahwa online learning is learning. Jadi bukan di online-nya ya, bukan di online-nya tapi di learning-nya. Bagaimana pembelajarannya? Itu terkait dengan pembelajaran online. Nah, dalam menjalankan pembelajaran online ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah sesuai dengan kurikulum. Nah, kita selalu dituntut untuk membuat RPP atau mengikuti kurikulum pembelajaran jarak jauh. Ya, kita sesuaikan kurikulum yang ada. Dan dalam pembelajaran itu harus inklusif, ya, tidak boleh eksklusif. Dan harus melibatkan, tentu saja melibatkan pembelajar dengan melakukan pendekatan inovatif, metode yang efektif, evaluasi formatif dan sumatif, koheren, konsisten, dan transparan. Perangkat yang mudah dioperasikan atau digunakan serta efektif dalam hal biaya. Jadi harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam melakukan pembelajaran online. Setelah kita menyesuaikan dengan kurikulum, maka kita melihat metode mana yang efektif untuk dilakukan dalam pembelajaran online. Ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran online. Nah, untuk melihat hasilnya, kita harus melakukan evaluasi formatif dan sumatif dengan melakukan ulangan harian ataupun nanti akan ada ulangan akhir, ya. Dan setiap materi yang kita sampaikan harus berhubungan dan konsisten serta transparan. Dan yang penting di sini adalah perangkat yang mudah dioperasikan. Ketika kita belajar online, otomatis kita akan menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Ya, perangkat elektronik di sini bukan hanya laptop ataupun bisa juga kaset dan lain sebagainya. Harus mudah digunakan. Jangan sampai justru perangkat itu sulit untuk kita gunakan. Dan tentu saja harus efektif dalam hal biaya. Apakah perangkat yang kita gunakan ini murah, bisa kita beli dengan harga yang murah atau justru mahal? Kita gunakan perangkat yang mudah dan biayanya juga murah. Serta aplikasi-aplikasinya mungkin kita sudah biasa yang menggunakan aplikasi gratis, namun pasti ada keterbatasan dalam aplikasi yang gratis tersebut. Nah, prinsip pembelajaran online tentu saja akan ada kontak pembelajar dan pengajar. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang nih secara online menggunakan Zoom, artinya ada kontak antara saya dengan partisipan semuanya. Terus yang harus dilakukan adalah adanya kolaborasi antar pembelajar. Harus membangun kolaborasi, mengaktifkan kelas, yang mungkin bisa dengan mengadakan diskusi antar siswa yang kita ajarkan. Umpan balik yang cepat ketika ada materi yang kurang dipahami oleh siswa kita harus memberikan penjelasan atau penguatan secara cepat kepada siswa yang kurang memahami materi yang kita sampaikan. Tentu saja tujuan pembelajaran yang dapat dicapai kita sampaikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai sehingga siswa tahu tujuan daripada pembelajaran hari ini itu apa. Dan sebagai seorang pengajar harus menghargai perbedaan yang ada karena tidak semua siswa yang kita ajar itu sama secara status sosial ataupun secara kemampuan dalam menangkap proses pembelajaran. Dalam memahami pembelajaran tidak semua siswa kemampuannya sama. Ya. Yang kemudian
ada interaksi dengan materi ajar. Tentu saja siswa akan berinteraksi dengan materinya, dan juga siswa akan berinteraksi dengan sesama peserta didik, dan interaksi dengan pengajar. Sehingga ada sistem yang terbentuk dalam proses pembelajaran. Ya, yang diharapkan di sini akan ada social presence, cognitive presence, dan teaching presence. Nah, skema interaksi di sini yaitu skema sinkronus. Ya, sinkronus itu artinya dilakukan secara video conference, ya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, Webex, dan video conference lainnya. Ya, artinya pembelajaran tersebut dilaksanakan secara langsung face to face, ya, itu sinkronus. Kalau asinkronus biasanya kita menggunakan WhatsApp atau Telegram, ya, atau media-media lainnya yang bisa dikerjakan di secara tidak melalui video conference, atau bisa kita menggunakan kombinasi. Nah, yang biasa saya lakukan adalah kombinasi. Kebetulan di sekolah kami SMA Negeri 1 Cibinong itu melakukan kombinasi, ya, skemanya kombinasi. Di hari ada jadwal yang khusus untuk nge-Zoom, dan juga ada yang luar jaringan. Artinya di situ kita memberikan tugas terstruktur kepada siswa, baik itu melalui WhatsApp, email, ataupun yang lainnya. Nah, pembelajaran online yang efektif itu harus selalu dimulai dengan perencanaan yang baik dan skenario pembelajaran yang memandu. Ya, kita sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru, tentu kita sudah menyiapkan materi sebelum memulai pembelajaran. Ya, baik itu dilakukan di dalam kelas, pasti materi selalu sudah disiapkan. Nah, pembelajaran online ini tidak semata-mata memindahkan apa yang ada di kelas kepada dipindahkan ke online. Ya, materi sudah ada, sudah tersusun dengan baik. Maka yang penting di sini adalah digital literasi guru dan siswa. Ini adalah kunci pembelajaran online yang efektif. Kenapa? Karena setiap guru harus menggunakan berbagai media, namun itu tidak familiar terhadap guru. Mungkin siswa bisa familiar terhadap media yang kita gunakan. Oleh karena itu saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan terkait dengan digital literasi, ya, terkait dengan media digital yang bisa digunakan dalam pembelajaran, ya, seperti yang saat ini kita lakukan. Ya, saya menyampaikan materi tentang pembelajaran online efektif supaya meningkatkan kemampuan seorang guru dalam melakukan pembelajaran online. Ya, ada berbagai macam pelatihan, bagaimana menggunakan Google Classroom, bagaimana menggunakan Zoom, dan yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah bagaimana membuat materi pembelajaran melalui video, ya, karena terkadang guru ataupun siswa bosan untuk melakukan Zoom, ya. Kadang-kadang ada bosan nih Zoom terus. Nah, kita bisa menggunakan video pembelajaran, membuat video pembelajaran, kita rekam, menyampaikan materi, kemudian kita sampaikan kepada siswa, kita upload melalui YouTube, sehingga kapanpun dan dimanapun siswa bisa tetap mengakses materi pembelajaran yang kita buat. Oke, selanjutnya, sebentar ini agak melek-melek nih. Nah, untuk perencanaan, tentu saja kita akan mengenali calon pembelajar dan kompetensi awal. Setiap awal semester pasti kita akan berkenalan dulu terhadap siswa-siswa yang akan kita ajar, dan juga kita akan menyusun perangkat pembelajaran. Ya, kita akan menetapkan tujuan pembelajarannya dan kompetensi yang harus dicapai. Yang kemudian kita akan melakukan analisis kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah biasa melakukannya, ya, penyusunan RPP, penyusunan perangkat pembelajaran, dan
sebagainya. Yang kemudian kita harus mengembangkan skenario pembelajaran, ya. Kita membuat berbagai macam skenario yang menarik dan jelas yang bisa disampaikan kepada siswa-siswi kita. Skenario pembelajaran garis besar program pembelajaran online yang akan dilakukan dikembangkan berdasarkan course blueprint, perencanaan mata pelajaran, ya, RPP. Tahapannya tentukan durasi pembelajaran, letakkan beban studi secara proporsional di dalam aktivitas pembelajaran, tentukan waktu. Nah, ini langkah-langkah membuat, ya ini RPP lah ya, kita membuat RPP ya. Dengan membuat RPP yang tersusun secara sistematis, jelas, padat, maka pembelajaran akan bisa dilakukan dengan baik. Materi pembelajaran online yang menggunakan bahan ajar yang kaya dalam substansi, beragam, dan dalam friendly format dan menarik dalam tampilan. Jadi kalau zaman sebelum pandemi ya mungkin masih banyak guru yang menyampaikan materi pembelajaran mungkin melalui PowerPoint masih kurang menarik. Nah, saat ini sudah banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint yang menarik. Jadi sudah ada format PowerPoint yang menarik, kita tinggal mengganti kalimat-kalimat di dalam PowerPoint itu. Salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PowerPoint. Jadi kita tidak perlu lagi mendesain, ya sudah ada desainnya. Jadi kita tinggal mengikuti desain itu, menyesuaikan dengan materi kita. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Kita bisa juga mendownload template PowerPoint di Google, tinggal ketik aja template PPT. Di situ sudah banyak pilihan format PowerPoint, sehingga akan menarik penampilan materi yang akan kita sampaikan. Siswa pun akan menarik perhatian, oh bagus juga nih, jadi akan lebih mudah untuk memahaminya ketimbang kita membuat PowerPoint yang format yang lama yang masih copy paste ya, materinya masih numpuk, jadi bukan poin-poinnya yang disampaikan di PowerPoint itu. Jenis bahan ajar, ada bahan ajar utuh berupa buku paket, bahan ajar kompilasi, ya. Bisa kita menggunakan jurnal-jurnal ya, penelitian-penelitian terdahulu dari internet, dari berbagai media ya. Kita bisa menggunakan bahan-bahan ajar itu dan bisa kita share kepada siswa ya. Ada modul yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud, ada PowerPoint yang biasanya sudah disiapkan juga atau di-share oleh MGMP mata pelajaran masing-masing. Dan kita bisa mengkolaborasikan materi yang ada di buku paket dan juga di modul-modul ataupun di internet, jurnal-jurnal. Kalau saya biasanya memberikan saran kepada siswa untuk mencari bahan pelajaran itu dari jurnal, bukan dari blog. Kenapa? Karena biasanya yang ada di blog itu kurang lengkap. Ya, materi yang dijelaskan kurang lengkap. Sedangkan yang ada di jurnal udah pasti itu sangat lengkap dan berdasarkan referensi-referensi, sehingga akan menguatkan materi yang dipelajari oleh siswa-siswa kita. Aduh, nge-lag ini. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Muncul nggak, Bu Cempaka, muncul nggak share screen saya? Halo? Muncul, Pak. Oke. Nah, bahan ajar yang harus kita kembangkan ini kita bisa berkolaborasi dengan ahli materinya, ya, ahli desain instruksionalnya, dan programmer atau web designer. Nah, kita saat ini mungkin ya, kalau kita rajin mengikuti webinar-webinar tentang bagaimana mendesain bahan ajar, kita tidak perlu lagi mengajak programmer atau web designer. Kita bisa menjadi web designer sendiri. Ya, karena sudah banyak sekali materi-materi tentang bagaimana mendesain bahan ajar di YouTube. Bahkan pelatihan ini di VCT pun banyak sekali yang menyampaikan tentang
bagaimana mendesain bahan ajar yang bagus dan menarik. Ya, kita bisa mempelajari itu. Tergantung kita sebagai seorang guru mau belajar atau tidak. Karena sudah sangat mudah. Platform tersebut sudah sangat mudah kita akses. Tidak perlu kita mendesain dari awal. Ya, sudah banyak yang menyiapkan desain. Kita tinggal memilih aja, klik desain yang kita mau, yang mau kita gunakan. Kemudian kita ketik materi yang ingin kita sampaikan. Ya, kita sesuaikan aja. Mungkin kalau ada kreativitas sedikit kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi tidak perlu edit dari awal banget, dari dasar banget. Misal mau mengedit gambar pohon, kita gambar dulu. Tidak perlu karena sudah banyak sekali. Ya, kita tinggal download aja di Google. Semua sudah ada. Ya, seperti itu dalam pengembangan bahan ajar. Nah, dalam interaksi membelajar terhadap konten yang kita sampaikan materi, maka kita harus mengajukan pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang paling mempengaruhi pembentukan karakter adalah yang jawabannya membuat hubungan yang erat antara subjek pelajaran dengan emosi manusia, pemikiran yang lebih dalam. Jadi kita jangan lagi bertanya, misalnya seperti ini. Kemarin terjadi demonstrasi undang-undang Omnibus Law. Kita jangan menanyakan kepada siswa kita apa isi dari undang-undang Omnibus Law tersebut. Jangan. Tetapi yang harus kita tanyakan adalah apakah Anda setuju dengan isi undang-undang Omnibus Law tersebut. Nah, dengan pertanyaan itu akan membuat siswa berpikir lebih dalam. Oh iya ya, dia akan mempelajari isinya. Kemudian, oh ya di sini gue nggak setuju nih sama isi pasal ini. Saya kurang setuju. Nah, itu akan memperdalam pemikiran siswa kita. Daya kritis siswa akan muncul ketika kita mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya basic, apa pengertian ini, nah itu kurang memperdalam pemikiran siswa. Ya, pertanyaan investasi membantu siswa menemukan kebenaran untuk diri mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk merefleksikan dampaknya pada kehidupan mereka. Jadi mereka ketika kita berikan pertanyaan terkait dengan contoh tadi tentang Omnibus Law, dia akan merefleksikan dalam keseharian mereka. Oh iya, di sekitar rumah saya terjadi penurunan kualitas, ya, karena adanya Omnibus Law ini membuat mereka jadi kesulitan, ya, akan merefleksikan kepada kehidupan sehari-hari. Ya, tapi kalau pertanyaan kita masih sebatas apa yang dimaksud dengan ini, itu udah pertanyaan yang lama, ya, seperti itu. Ya, ini masih sama pertanyaan untuk mendorong berpikir mendalam, ya, mengapa tidak penting, bagaimana Anda akan, seperti itu. Ini juga masih sama yang saya jelaskan tadi. Nah, tips untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pertemuan sinkronus daring, ya, ketika kita melakukan video conference, kita bisa mencari tahu nih apa sejauh mana keterlibatan siswa melalui video polling. Ya, sudah ada cara-caranya di dalam video conference tersebut. Terus diskusi kelompok kecil. Dan juga ada biasanya kita menggunakan quizzes via aplikasi quiz eksternal. Beberapa hari yang lalu rekan kita sudah menjelaskan bagaimana penggunaan quizzes, aplikasi quizzes yang bisa kita download di aplikasi Play Store maupun di App Store. Dan kalaupun kita menggunakan Google Form juga bisa, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka gerbang diskusi untuk kita semuanya. Itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Bapak Riswandi. Mangga kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kemudian saya ingatkan kembali juga untuk
Bapak, Ibu, dan Ananda untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat ya. Baik. Enggak? Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin di sini ada Bu Sriati, Ibu Dewi Firmala, Bapak Antonius, Pak Doni, Bu Fitri, dan Ibu Suciana Dewi. Ya, boleh ya dari host juga jika ada yang ingin disampaikan. Enggak? Belum adakah? Atau mungkin dari Pak Doni? Baik, ini saya ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat ya dari Bapak Doni. Pak Doni bertanya, bagaimana mengatasi peserta didik yang jarang hadir di PJJ? Silahkan Bapak Rizwan. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi peserta didik yang jarang hadir di PJJ? Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang sering kita hadapi, bahkan sampai sekarang pun saya menghadapi. Waduh, tunggu sebentar, ini laptop saya. Oke, lanjut ya. Terdengar ya suara saya, Bu Cempaka? Iya, terdengar ya. Pak. Sampai saat ini kita masih menghadapi adanya siswa yang jarang hadir di PJJ. Yang terkadang mereka izin karena ada keperluan keluarga, atau izin karena sakit, atau izin karena berbagai macam alasan. Nah, untuk mengatasi siswa-siswi yang jarang hadir di PJJ adalah kita memberikan sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membuat kontrak belajar dengan siswa-siswi tersebut. Ya, misal kalau saya ketika melakukan sebelum melakukan pembelajaran di awal semester, saya menyampaikan kontrak belajar khusus untuk pembelajaran PPKN. Salah satunya ketika tidak hadir dalam pembelajaran jarak jauh ketika menggunakan Zoom harus menyertakan bukti. Misal sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Ya, misal jaringan terkendala, mereka semua screenshot kendala tersebut. Jadi setiap alasan mereka harus ada buktinya. Nah, ketika tidak ada bukti, maka yang saya melakukan adalah pengurangan nilai. Ya, mereka menyepakati dari awal. Saya akan mengurangi nilai-nilai mereka yang tidak hadir dalam pembelajaran jarak jauh atau menggunakan Zoom ya misalnya, tidak hadir dalam pembelajaran menggunakan Zoom, pengurangan nilai. Sehingga mereka akan berpikir untuk, oh iya kalau misalnya saya nggak masuk cuma karena ini, nilai saya akan dikurangi. Ya. Nah, ketika mereka sudah menyepakati itu dan masih terjadi, maka yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan wali kelas, menyampaikan bahwa siswa ini, misal siswa itu terus-terusan tidak masuk, ya, tidak mengikuti pembelajaran PJJ, tidak mengikuti PJJ. Kita komunikasikan pada wali kelasnya. Kita sampaikan sudah berapa kali dia tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, dari situ akan dilakukan tindakan komunikasi dengan wali kelas dan juga akan ditindak oleh BK supaya diberikan arahan-arahan. Nah, kalau saya baru-baru ini ya ada 7 orang siswa di salah satu kelas yang saya ajar tidak masuk selama 1 bulan, ya. Sehingga saya memanggil siswa tersebut ke sekolah untuk saya tanyakan kenapa tidak masuk pelajaran saya selama 1 bulan. Alasannya adalah kesiangan. Nah, di situ kita bisa memberikan arahan kepada siswa itu supaya misal dia harus mengaktifkan alarm supaya tidak kesiangan atau bisa komunikasikan kepada orang tuanya. Ya, tapi mungkin cara yang paling ampuh bagi saya adalah dengan memberikan kontrak belajar, misal nilai dikurangin. Ya, nilai dikurangin maka mereka akan menjadi takut kalau misalnya cuma malas-malasan doang masuk, oh ya nanti nilai dikurangin. Apalagi di semester 2 saya bilang di awal pembelajaran bahwa siapa yang jarang masuk, nilai akan berkurang dan bisa terancam tinggal kelas karena mereka akan ketinggalan dengan materi pelajaran dan juga informasi-informasi yang saya berikan. Seperti itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Rizwandi. Baik, sepertinya Pak Doni sudah cukup ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Suciana Dewi. Pertanyaannya adalah,
Yang kita tahu, pembelajaran daring menurut beberapa peserta didik itu terasa membosankan. Jadi bagaimana cara memotivasi peserta didik agar semangat mengikuti pembelajaran? Nah, Enggak? ya, terima kasih Bu Suci. Ya, supaya siswa itu semangat mengikuti pembelajaran daring, kita sebagai guru harus meningkatkan selain pasti kompetensi yang kita miliki, harus meningkatkan juga ice breaking, ya. Kita harus punya ice breaking yang bisa kita berikan kepada siswa ketika proses pembelajaran, ya. Kita harus menjadi guru yang selain tegas dan juga tentu saja berkompeten, kita harus juga menjadi, menurut saya, kita harus bisa menjadi seorang guru yang lucu, ya. Harus ada jokes yang lucu yang bisa kita berikan ketika siswa lagi bosan, kita lihat di Zoom, aduh kok pada diam sih. Nah, kita ice breaking 1 menit.